Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A2 DLC atau akuntansi dengan mata kuliah Data Analytic for Business dengan dosen pengampu Bapak Eri Zuliarso akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang analisa klasifikasi menggunakan algoritma KNN dan Naive Bayes. Perkenalkan, saya adalah Abram Dwi Caksono dengan NIM 2105526016. Perkenalkan, nama saya Agustinus Dandi Septiawan Surya Putra dengan NIM 2005523032. Perkenalkan, nama saya Nadila Safitri dengan NIM 2005523025. Nama saya Niken Kurniawati, NIM saya 2005523023. Baik, pemaparan materi dimulai dari saya, Nadila Safitri. Oke, jadi kelompok kami mengambil data video game sales untuk kita analisis datanya. Jadi langkah pertama kita add data dari Kaggle, yaitu slice Kaggle, slice input, slice video game sales, slice VG sales.csv. Kemudian langkah kedua kita memasukkan kode import pandas as pd, import numpy as np, import matplotlib.pplot as plt, import seaborn as sns. Kemudian di-execute. Jika berhasil akan memunculkan out sebagai berikut. Kemudian langkah ketiga kita memasukkan kode df sama dengan pd.read_csv kurung buka petik 2 slice Kaggle, slice input, slice video game sales, slice VG sales, slice csv petik 2 kurung tutup. Kemudian di enter, ketik kode df.head kurung buka kurung tutup. Kemudian di execute akan menghasilkan tabel-tabel berikut. Ada beberapa kolom. Kolom berikut merupakan peringkat 5 teratas dari video game sales. Yang pertama, peringkat pertama teratas yaitu dengan nama Wii Sport dengan platform Wii, years 2006.0, genrenya sport, publishernya Nintendo, NA salesnya 41.49, YU salesnya 29.02, GP salesnya 3.77, order salesnya 8.46, global salesnya 82.74. Kemudian peringkat 5 teratasnya dengan nama Pokemon Red atau Pokemon Blue, platformnya GB, yearsnya 1996.0, genrenya role playing, publishernya Nintendo, NA salesnya 11.27, YU salesnya 8.89, kemudian GP salesnya 10.22, order salesnya 1.00, kemudian global salesnya 31.37. Kemudian langkah keempat kita memasukkan kode df.info kurung buka kurung tutup, kemudian di execute akan memunculkan data berikut, yaitu ada data rank, names, platform, year, genre, publisher, NA sales, YU sales, GP sales, order sales, global sales. Di kolom teratasnya ada ranks, non-nullnya 1659800, di type-nya INT 64. Kemudian di urutan ke-10 kolomnya global sales, non-nullnya 1659800, di type-nya float 64, di types-nya ada float 64-nya ada 6. Kemudian INT 64-nya ada 1. Ini. Kemudian objeknya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian memory usage-nya 1.4 plus MB. Kemudian langkah kelima kita memasukkan kode df.describe
kurung buka, kurung tutup, kemudian kita execute, akan menghasilkan tabel berikut. Ada count, nilai hitung, min rata-rata, STD, standar deviasi, minimal nilai terkecil, kemudian ada 25%, 50%, 75%, dan maksimalnya nilai tertinggi. Dengan rank count-nya ada 16598.0000, years-nya 16327.000, NA sales-nya ada 16598.000, EU sales-nya ada 16598.0000, GP sales-nya 16598.0000, other sales-nya 16598.0000, dan sama global sales-nya ada 16598.000. Kemudian nilai maksimalnya rank-nya ada 1600, years-nya 2020, NA sales-nya 41.49, EU sales-nya 29.020, GP sales-nya 10.220, other sales-nya ada 10.570. Kemudian global sales-nya 82.740. Kemudian langkah ke-6, kita memasukkan kode plt.figure kurung buka fixed size sama dengan kurung buka 10,5 kurung tutup dan kurung tutup lagi. Kemudian di enter, masukkan kode sns.boxplot kurung buka data sama dengan df kurung tutup. Kemudian di execute, akan menghasilkan diagram subplot. Diagram subplotnya ini mengartikan bahwa nilai tengah range-nya ada di sekitar 4.500 sampai 12.500. Kemudian langkah ke-7 yaitu kita memasukkan kode plt.figure kurung buka fixed size sama dengan kurung buka 15,7.5 kurung tutup dan kurung tutup lagi. Kemudian di enter, masukkan kode sns.isplot kurung buka x sama dengan petik 1 na underscore sales petik 1, koma data sama dengan df, koma kde sama dengan true kurung tutup. Kemudian di execute, akan menghasilkan diagram hisplot. Diagram tersebut mengartikan bahwa NA sales-nya ini sejumlah 0 sampai 10 di bawah 1000 count-nya ini. Saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Nabila, yaitu input ke-8 terdapat fungsi plt.figure kurung buka fixed size sama dengan kurung buka 15,7.5 kurung tutup yang digunakan untuk mengatur ukuran plot yaitu sebesar 15 in yaitu lebarnya dan 7,5 inch yaitu tingginya. Setelah itu terdapat fungsi sns hisplot kurung buka x sama dengan titik petik eu underscore sales petik koma data sama dengan df koma kde sama dengan true kurung tutup yang digunakan untuk membuat histogram dari kolom eu underscore sales dalam dataset VG sales CSV. Argumen X sama dengan EU sales digunakan untuk menentukan kolom yang akan digunakan sebagai variabel X
pada histogram, sedangkan argumen data df digunakan untuk menentukan dataset yang akan digunakan sebagai argumen KDE sama dengan true digunakan untuk menampilkan kernel density estimation atau KDE atau garis kontinu yang menggambarkan distribusi data secara smooth di atas histogram. Histogram tersebut akan menampilkan sebaran nilai penjualan video game di wilayah Eropa atau EU sales, sehingga dapat membantu kita dalam memahami karakteristik data dalam kolom tersebut, seperti frekuensi nilai-nilai tertentu dan sebaran nilai-nilai dalam rentang tertentu. Lalu untuk input ke-9 ada hashtag replacing outliner, hashtag calculates IQR, Q1 sama dengan DF, kurung buka NA cells, kurung tutup quantile, kurung buka 0,25, kurung tutup Q3 sama dengan DF, kurung buka NA cells, kurung tutup quantile, kurung buka 0,75, dan ada IQR sama dengan Q3 kurangi Q1. Lalu ada hashtag find outliner, lower underscore bound sama dengan Q1 kurangi 1,5 dikali EQR, upper underscore bound sama dengan Q3 plus 1,5 dikali UQR, outliner sama dengan DF, kurung buka lagi DF, kurung buka lagi NA cells, kurung tutup, lebih kecil dari lower bound, kurung tutup, kurung buka DF, kurung buka NA cells, kurung tutup, lebih besar dari upper underscore bound, kurung tutup, kurung tutup. Lalu ada hashtag replace outliner with column min, yaitu column underscore min sama dengan df, kurung buka NA cells, kurung tutup, dot min, kurung buka, kurung tutup, df.log, kurung buka outliner dot index, NA cells, kurung tutup, sama dengan column underscore min. Lalu input ke-10 ada hashtag calculate EQR, Q1 sama dengan DF, kurung buka EU cells, kurung tutup quantile, kurung buka 0,25, kurung tutup, lalu Q3 sama dengan DF, kurung buka EU cells, kurung tutup quantile, kurung buka 0,75, kurung tutup, EQR sama dengan Q3 kurangi Q1. Hashtag fun outliner, lower underscore bound sama dengan Q1 kurangi 1,5 dikali EQR, upper underscore bound sama dengan Q3 plus 1,5 dikali EQR, outliner sama dengan DF,
kurung buka df, kurung buka uCells, kurung tutup lebih kecil dari upper underscore bound kurung tutup. Lalu ada hashtag replace outliner with column means underscore min sama dengan df kurung buka il underscore cells kurung tutup min kurung buka kurung tutup df.load kurung buka outliner dot index eu underscore cells kurung tutup sama dengan column underscore min. Input ke-11 ada sns.histplot kurung buka data sama dengan df, x sama dengan na underscore cells, kde sama dengan true. Kode tersebut merupakan kode yang digunakan untuk mengganti nilai outliner dengan nilai rata-rata dari kolom na underscore cells dan eu underscore cells dalam dataset vgcells.csv. Setelah itu digunakan fungsi sns.histplot kurung buka data sama dengan df, x sama dengan na underscore cells, kde sama dengan true. Kurung tutup untuk membuat histogram dari kolom na underscore cells pada dataset yang telah dimodifikasi. Pertama, terdapat kode untuk menghitung UQR interquartile rank dari kolom NA cells dan EU cells dengan fungsi quantile kurung tutup. EQR digunakan sebagai dasar untuk menentukan batas bawah dan atas untuk menemukan nilai-nilai outliner. Setelah itu digunakan perintah untuk menemukan outliner dalam kolom NA cells dan EU cells dengan menggunakan operator kurung siku atau dan pada perintah kondisional. Selanjutnya digunakan perintah log untuk mengganti nilai dari outliner dengan nilai rata-rata dari kolom NA cells dan EU cells dengan menggunakan fungsi min kurung tutup. Terakhir digunakan perintah sns.histplot kurung tutup untuk membuat histogram dari kolom NA cells. Pada dataset yang telah dimodifikasi. Dalam hal ini, kode tersebut bertujuan untuk mengatasi nilai-nilai outliner yang mungkin terdapat dalam NA cells dan EU cells pada dataset vgcells.csv. Outliner dapat mempengaruhi data analisis dan mempengaruhi hasil analisis data sehingga perlu diatasi terlebih dahulu agar hasil analisis yang dilakukan dapat lebih akurat dan representatif. Terlihat dari diagramnya. Lalu ada input ke-12 sns.histplot kurung buka data sama dengan df, x sama dengan EU cells, kde sama dengan true kurung tutup. Kode tersebut merupakan kode yang digunakan untuk membuat histogram dari kolom EU cells
dalam dataset VGCells.csv menggunakan library Seaborn dengan fungsi SNS hitsplot kurung buka kurung tutup. Parameter pertama pada fungsi SNS.hitsplot kurung buka kurung tutup adalah dataset yang akan digunakan, yaitu df. Parameter kedua adalah kolom yang akan digunakan untuk membuat histogram, yaitu EOCells dengan menggunakan argumen X sama dengan EOCells. Parameter ketiga adalah KDL sama dengan true yang digunakan untuk menampilkan distribusi kernel pada histogram yang menunjukkan pola sembaran pada histogram. Pada kode tersebut dapat dilihat distribusi dari kolom EOCells dalam bentuk histogram. Histogram tersebut menunjukkan frekuensi munculnya nilai dari kolom EOCells dalam dataset VGCells.csv. Histogram juga dapat membantu dalam mengetahui sebaran data dan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis lebih lanjut. Lalu ada input ke-13, sns.boxplot kurung buka data sama dengan df kurung tutup. Dengan kode tersebut dapat dilihat distribusi data dari setiap kolom dalam dataset VGCells.csv dalam bentuk boxplot. Boxplot dapat membantu dalam mengetahui sembaran data, melihat nilai tengah atau median dan persebaran data secara lebih detail. Boxplot juga dapat membantu dalam mengetahui adanya outlier pada data dan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis lebih lanjut. Seperti ini data hasil output dari input ke-13. Lalu ada input ke-14, yaitu import Seaborn as SNS. Lalu diteruskan sns.breakplot kurung buka X sama dengan na_cells, y sama dengan u_cells, data sama dengan df. Dengan menggunakan kode tersebut, kita dapat memvisualisasikan hubungan antara penjualan di Amerika Utara dan penjualan di Eropa, serta melihat beberapa kuat hubungan tersebut dengan garis regresi yang diperoleh dari Seaborn. Ini hasil output dari kode fungsi 14. Lalu selanjutnya adalah kode df titik dropna kurung buka in place sama dengan true, ho sama dengan any kurung tutup, df.is0 kurung buka kurung tutup .sum kurung buka kurung tutup. Lalu hasilnya akan memunculkan rank 0, name 0, platform 0, year 0, genre 0, publisher 0, na_cells 0, EOCells 0, CPCells 0, other cells 0, global cells 0, di type-nya INT64. Lalu untuk kode selanjutnya adalah df.head kurung buka kurung tutup, itu untuk menampilkan tabel dengan peringkat 5 teratas. Di sini terdapat Wii Sport, Super Mario Bros, Mario Kart Wii, Wii Sport Resort, Pokemon Red atau Pokemon Blue. Lalu untuk kode selanjutnya, from sklearn.preprocessing import label encoder, developer _encode _column kurung buka df, column _name kurung tutup petik 2. Lalu kita ketikkan parameter seperti ini.
lalu kita ketikkan encoder sama dengan label encoder kurung buka kurung tutup, encode underscore column sama dengan encoder dot fit underscore transform kurung buka df kurung buka column name kurung tutup, df kurung buka column underscore name kurung tutup sama dengan encode underscore column return df. Lalu kita tambahkan kode lagi, from escalon dot preprocessing import one hot encoder div one hot underscore encode underscore column kurung buka df column underscore name kurung tutup petik 2. Lalu kita ketikkan kalimat seperti ini. Lalu untuk create the one hot encoder object, kita ketikkan encoder sama dengan one hot encoder kurung buka sparse sama dengan false, koma drop sama dengan first kurung tutup. Lalu untuk reshape the column to the array for the encoder, kita ketikkan column underscore array sama dengan df column name dot values dot reshape kurung buka minus 1,1 kurung tutup. Lalu untuk fit and transform the encoder on the column, kodenya adalah encode underscore column sama dengan encoder dot fit underscore transform kurung buka column array kurung tutup. Lalu untuk get the names of the encode column, kodenya adalah unique underscore values sama dengan df kurung buka column name kurung tutup dot unique kurung buka kurung tutup. New column name sama dengan f column name value for value in unique values dalam kurung buka 1 kurung tutup. Create a new data frame with encode columns, kodenya adalah encode underscore df sama dengan pd data frames kurung buka encode columns, columns sama dengan new columns names, index sama dengan df dot index kurung tutup. Lalu untuk merge the original data frame with the encode data frame adalah df sama dengan pd concat kurung buka df encode df axis sama dengan 1. Lalu untuk drop the original column from the data frame adalah df.drop kurung buka column underscore name, axis sama dengan 1, in place sama dengan true. Lalu untuk return the encode data frame adalah return df. Lalu kita ketikkan kode untuk perintah label encode column df name, lalu yang platform, lalu yang year, genre, dan publisher untuk memunculkan tabel seperti gambar di bawah. Lalu kita ketikkan df.types untuk memunculkan rank, name, platform, year, genre, publisher dengan isi internal 64. Dan untuk NA cells sampai global cells akan muncul sebagai float 64. Baik, saya Abraham Dwi Caksono. Saya akan melanjutkan ke langkah yang selanjutnya, yaitu kita akan mengcek dari korelasinya dengan menggunakan code blt.figure di dalam kurung fixed size sama dengan 10,5. Kemudian di bawahnya kita ketik lagi sns.heatmap dalam kurung data sama dengan df.corr. Kemudian akan menghasilkan akses subplot seperti yang ada di dalam layar. Di dalam data ini kita bisa melihat semua data yang ada, dari mulai rank,
nama platform, tahun, genre, publisher, dan semua penjualannya. Kemudian kita akan melanjutkan langkah selanjutnya. Kita akan mengecek Spearman korelasinya dengan menggunakan rumus plt.figure dalam kurung fixed size sama dengan 10,5. Dengan di bawahnya kita tulis sns.heatmap dalam kurung data sama dengan df.corr dengan metode Spearman, dan akan menghasilkan data seperti yang ada di dalam RAR ini. Dan kemudian langkah selanjutnya kita akan menuliskan code df.head dan akan menghasilkan tabel dari data yang kita ambil, data teratasnya. Dan kemudian kita akan mengimport pandas profiling, import profile report dengan menggunakan rumus from pandas underscore profiling import profile report, kemudian data underscore profile sama dengan profile report dalam kurung df, title sama dengan loan profiling report. Kemudian setelah proses itu berjalan, kita akan melanjutkan dengan code data underscore profile to widget. Jadi di dalam code ini kita akan membuat data itu menjadi widget, dan kita bisa melihat beberapa widget dari hasil code ini. Itu ada yang pertama, ini ada mulainya analisis, kemudian selesainya analisis dengan durasi 37 detik, dan kita juga bisa melihat rank, NSL, EU sales, other sales, global sales, dengan kemudian ada number of variable-nya ada 11, kemudian observation-nya ada 16.291. Kemudian kita bisa melihat memori yang digunakan, dan kita bisa melihat variabel-variabel yang di sini ada beberapa variabel yang kita bisa lihat, dan juga di sini tersedia dari per variabelnya tersedia juga dengan chart seperti yang ada di sini. Kemudian ada juga chart berbentuk tabel seperti ini. Ini kita melihatnya per variabelnya. Kemudian juga ada yang seperti tabel. Nah, ini kita bisa melihat nama, ranking, semuanya dalam bentuk angkanya. Dan kemudian juga ada chart dan tabel. Baik, setelah kita menginstal widget yang ada, kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu menginstal PIP Picaret-nya. Untuk menginstal Picaret ini, kita harus mengaktifkan internet kita di akun Kaggle kita. Itu bisa dibuka di setting, kemudian scroll ke bawah dan menyalakan internetnya. Baik, kita scroll dulu. Nah, setelah selesai kita masukkan code from picaret.classification import, kemudian import time from picaret.classification import, dan selanjutnya setelah selesai kita masukkan data underscore setup sama dengan setup dalam kurung df, target sama dengan genre, kemudian trend underscore size sama dengan 0,6 dengan season ID-nya 123. Jadi kita akan menghasilkan data tabelnya dengan data genre, dan terlihat seperti di layar. Kita bisa melihat deskripsi dan value-nya. Kemudian setelah kita menghasilkan tabel tersebut, kita melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu kita membuat create model KNN. Kita masukkan code KNN sama dengan create underscore model dalam kurung KNN, n neighbors sama dengan 5, dan akan menghasilkan data tabel angka seperti yang ada di layar. Semuanya terlihat dari akurasi, recall, preg, F1, kappa, MCC, dan terlihat juga min dan standarnya berapa. Kemudian yang selanjutnya kita tuliskan evaluate underscore model
dalam kurung KNN, dan kita bisa melihat macam-macam plot type yang ada di dalam sini. Kemudian kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu kita menuliskan kode df.isNull dalam kurung tutup kurung .sum buka kurung tutup kurung, dan akan menghasilkan data-data yang ada di dalam data CSV yang kita gunakan. Kemudian kita menuliskan rumus df test sama dengan bd.read_csv, kemudian buka kurung Kaggle input video game VGCell. Ini adalah data yang kita gunakan, yaitu video game cell. Kita ambil dari CSV-nya, kemudian akan menghasilkan tabel seperti yang ada di dalam layar ini. Ini adalah data teratasnya, ada Wii Sport, Super Mario Bros, Mario Kart Wii, dan yang lainnya. Selanjutnya kita memasukkan kode df sama dengan bd.read_csv. Kemudian kita masukkan lagi data yang kita gunakan, dan akan menghasilkan semua data yang ada dari nomor 1 sampai nomor yang paling terakhir, yaitu nomor 16.597. Dan kita dari data ini kita akan mulai samplingnya. Yang pertama adalah perusahaan mana yang merupakan penerbit video game paling umum. Untuk menemukan jawaban ini kita harus menggunakan kode df buka kurung publisher, kemudian tutup kurung .mod, dan akan menghasilkan jawabannya, yaitu Electronic Arts. Jadi perusahaan yang merupakan penerbit video game paling umum yaitu adalah Electronic Arts. Kemudian apa platform yang paling umum? Nah, untuk menemukan jawaban ini kita harus masukkan kode df buka kurung platform tutup kurung .mod, dan akan menghasilkan platform DS. Dan yang ketiga, apa genre yang paling umum dalam penjualan video game ini? Dan kita akan masukkan df dalam kurung genre .mod, dan akan menghasilkan genre action adalah genre yang paling umum. Yang selanjutnya kita akan melihat apa saja 20 game terlaris teratas yang ada dalam data yang kita gunakan ini, dengan memasukkan rumus top games sama dengan df.sort values dalam kurung global sales, karena kita menggunakan data penjualan global. Kemudian akan menghasilkan tabel berikut ini. Dari ranking 1 sampai 20 ada Wii Sport, Super Mario Bros, Mario Kart Wii, Wii Sport Resort, Pokemon Red, Tetris, New Super Mario Bros, Will Play, dan lainnya, sampai yang paling bawah adalah Brain Age, Train Your Brain in a Minute in a Day. Kemudian ada penjualan video game Amerika Utara. Untuk menemukan medianya kita harus menggunakan rumus code, yaitu NA_median sama dengan df dalam kurung NA sales .median, dan akan menghasilkan angka 0,08. Kemudian untuk game terlaris sepanjang masa, berapa standar deviasi di atas atau di bawah rata-rata penjualannya untuk Amerika Utara. Jadi kita menggunakan code top seller sama dengan top_game.head, dan akan menghasilkan nomor 1, yaitu Wii Sport yang dibuat tahun 2006 yang bergenre sport. Kemudian apa game terlaris terendah sepanjang masa berdasarkan penjualan global? Untuk menemukan jawaban game yang terlaris paling rendah, kita memasukkan code top_games.tail, dan akan menghasilkan game yang paling bawah, yaitu Spirit.spells yang dibuat tahun 2003 dengan publisher Wanadu. Ini tidak ada penjualan, hampir tidak ada penjualan di NE, dan sama sekali tidak ada penjualan di tempat yang lainnya. Kemudian kita bisa melihat apa game terlaris sepanjang masa yang terendah di dalam Amerika Utara.
Untuk menemukan jawaban ini, kita bisa menggunakan kode top_games_na sama dengan df.sort_values dalam kurung na cells, ascending sama dengan false, kemudian top game na.head 1, dan kita akan menghasilkan Wii Sport yang dibuat tahun 2006 yang dipublish oleh Nintendo dengan penjualan di NA Sale itu sebesar 41,49. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di dalam presentasi ini, selain kami sebagai tugas untuk UTS kelompok kami juga berharap ilmu yang ada di dalam video ini, walaupun tidak seberapa, dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Oke, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kami harap pemaparan materi dari kami dapat bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.